Nama saya Ananda Darmawan Kustiadewa, saya adalah bagian keluarga anak raja. Baru kejadiannya, saya berhasil memindahkan toga sarjana saya dari kiri ke kanan. Berarti diartikan, saya bersyukur bisa lulus sarjana dari bantuan keluarga besar anak raja. Predikatnya komplot pastinya. Dari hati saya yang paling dalam, saya berterima kasih kepada papi mami yang awalnya saya tidak memiliki harapan dan tidak memiliki dasar untuk berharap. Namun karena papi mami, saya bisa lulus sarjana dengan bantuan yang seutuhnya, bukan hanya sebagai orang tua didik, tetapi sebagai orang tua yang sangat dekat kepada saya. Dan saya sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih, saya akan menceritakan perjalanan iman saya ya dengan Tuhan. Dan saya mempercayai bahwa pertolongan Tuhan itu merupakan bentuk yang nyata, realita bagi kita semua. Nah, saya akan menceritakan di mana ketika saya lahir, mengapa saya memiliki cita-cita sebagai pendeta, karena saya lahir prematur ceritanya. Prematur, kemudian dokter sampai memvonis saya bahwa anak ini bisa cacat atau dia di kemudian hari dia akan mengalami gangguan baik jiwa maupun secara psikisnya dia, seperti itu. Kemudian saya tersentuh oleh pada waktu itu di mana keluarga saya, khususnya mama saya, karena memang ayah saya itu seorang yang sibuk kerja, jadi dia selalu menyayangi saya dan dia selalu mengharapkan untuk keluarga saya bertobat pada waktu itu. Kemudian mama saya membuat janji kayak nazar kepada keluarga saya, kalau misalnya Aji, anak ini lahir, nama saya Aji, walaupun nama panjang Ananda gitu ya. Nama Aji itu memang diberikan karena mama saya ingin bahwa saya itu menjadi anak yang berharga. Pada saat itu memang bukan hanya keluarga saya yang menolak kehadiran saya secara langsung gitu, tetapi keluarga besar yang lainnya juga seperti itu, karena memang dari kelima anak yang ada, saya sendiri yang prematur seperti itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya terus dikasih oleh mama saya itu yang begitu menyentuh saya sampai dengan saat ini. Dan dia bilang, apapun yang menjadi cita-citamu, kerjakan. Mama bilang seperti itu. Kemudian kami bisa menikmati, saya sendiri bisa menikmati kebahagiaan sekitar 5 tahun begitu ya Bang ya. Kemudian di tahun ke-6 ketika saya umur 6 sampai umur 7 tahun, hampir 7 tahun, ayah saya mengalami bangkrut seperti itu. Bangkrut, dan kemudian mama saya juga harus depresi karena dia disalahkan sana sini sama keluarga, dan papa saya juga dengan keadaan yang kronis pada saat itu, sakit, komplikasi, dan itu yang membuat terpukul saya. Dan saya janji sama Tuhan, saya nggak marah dengan Tuhan. Biasanya kan kalau misalnya dihadapkan dengan kondisi seperti itu marah ya, kita seperti halnya seperti kita dikhotbahi pun, kita diberikan kata-kata motivasi pun kita tidak akan termotivasi. Namun saya ingat Tuhan menolong saya. Tentunya hari ini berbeda dengan saat ini yang menyaksikan, yang melihat saya di tayangan ini. Terkadang berpikir, wah seperti ini kayaknya menyerah gitu ya. Namun tidak, saya memiliki pemikiran yang berbeda. Saya melihat dari sudut pandang ketika saya melihat ibu saya mengasihi saya, terus saya berjalannya waktu saya diterima di keluarga. Dan itu yang membuat saya kuat untuk menjalani hidup. Kemudian saya tetap mengambil langkah kalau saya ke depan ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Karena memang begitu banyak ya masalah ya, apalagi saya masuk di salah satu panti asuhan bukan hanya aturan, tetapi terkadang juga serangan fisik ya, serangan fajar secara fisik itu saya alami. Namun hal itu tidak membatasi saya ya untuk saya tetap berjuang, saya tetap mengingat bahwa kelahiran saya itu sudah ditentukan Tuhan. Tuhan sudah menolong saya. Tuhan memberikan kesehatan, bahkan ketika
vonis dokter itu seringkali diucapkan baik dari mama saya ataupun papa saya, terkadang mengucapkan hal itu, keluarga-keluarga saya yang lain, ini anak ini ke depan nggak akan normal gitu, maksudnya nggak akan seperti anak lainnya gitu. Tapi saya membuktikan bahwa Tuhan menolong saya, Tuhan akan menyembuhkan saya gitu. Kemudian ya karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan perlindungan kepada orang yang percaya kepada saya sendiri. Kemudian berjalannya waktu di SD, saat kelas 1 sampai kelas 6 saya harus ada di panti asuhan. Kemudian di SMP, karena saya memang udah bener-bener gak betah gitu ya, benar-benar sudah capek dengan sering kena diskriminasi seperti itulah, sering dibully, sering kena marahan, sering kena marah, sering dibandingkan dengan yaitu kakak saya seperti itu, kadang seperti itu. Tapi hal itu tidak membatasi saya untuk terus berjuang, Bang. Di saat udah nggak ada dasar untuk berharap lagi karena memang mama saya nggak punya pekerjaan, terus saya tidak bisa bersekolah lagi dan saya tidak bisa tinggal di mana lagi pada waktu itu, dan saya cuma bisa menangis, terus saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan karena waktu itu saya masih mau masuk SMP. Kemudian saya kembali berjemaat lagi di gereja GKI Kerajaan. Setelah 6 tahun saya bisa beralih ya menjadi. Saya kemudian ke sini dan saya tidak menyangka saya diterima kembali oleh Papa Jo dan Mama Moy. Dan itu sangat memberkati saya ya. Saya bisa bersekolah tanpa adanya uang yang saya harus kembalikan dan semuanya gratis. Ini itu benar-benar luar biasa dan sampai dengan saat ini saya tidak habis pikir. Papa Jo dan Mama Moy itu benar-benar menjadi alat kepanjangan Tuhan buat diri saya. Kalau tanpa mereka, ya saya mengandalkan Tuhan. Tapi tanpa mereka, saya tidak bisa jadi apa-apa. Ketika tinggal di Anak Raja, dari awal pertama masuk sampai dengan saat ini, saya merasakan kekeluargaan tentunya. Walaupun seringkali saya masih dihantui gitu ya. Masih terkadang memikirkan hal negatif. Ya karena memang saya sendiri pernah tinggal di dalam keadaan yang terburuk begitu. Jadi ketika saya tinggal di Anak Raja, saya merasakan kekeluargaan yang begitu erat. Dan di Anak Raja meskipun dari saya sendiri seringkali memikirkan perkara-perkara yang buruk gitu ya, hal yang buruk, tetapi di Anak Raja selalu diajarkan untuk optimis dan memikirkan hal yang ke depan gitu, supaya menjadi orang yang berguna dan sukses. Bagi saya, sesuai dengan apa yang mereka ucapkan kepada setiap kami anak-anaknya, bahwa kalian sudah dianggap sebagai anak dari Papi Mami, hal itu juga yang saya rasakan, di mana saya bisa merasakan kasih yang tulus sekali dari Papi Mami. Walaupun ya saya seringkali berpikir ya Bang ya, berpikir kalau saya ini bukan anak kandung, bahkan mungkin kalau dites DNA sangat jauh ya, tidak sedarah gitu ya. Tapi saya merasakan benar-benar kasih sayang Papi Mami itu sungguh nyata bagi saya dan anak-anak yang lainnya tentunya. Dan saya merasakan bukan hanya sekedar antara orang tua asuh dan anak asuh, tetapi saya merasakan benar-benar seperti orang tua saya sendiri, dan saya merasakan saya diterima di keluarga dari Papi Mami. Seperti itu. Pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan Papi Mami beserta dengan Cik Meli, baik dari keluarga besar Anak Raja, Oma Panti Bahagia di Gereja GKI Kerajaan, harapan saya kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan yang dikerjakan oleh Papi Mami dan Cik Meli dimanapun berada, dan saya benar-benar menjadi bukti nyata begitu ya, menjadi bukti nyata di mana Papi Mami dan Cik Meli sudah berhasil meluluskan, bukan hanya saya, sebelumnya juga ada beberapa orang, dan saya bersyukur saya bisa kumplot itu karena Papi Mami yang mendorong saya, Cik Meli mendorong saya untuk saya tetap bisa bertahan. Nah, untuk Papi Mami dan Cik Meli, harapan saya terus semangat di dalam melayani Tuhan, terus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang telah Tuhan percayakan, dan Aji sendiri yakin bahwa Papi Mami
anak raja, gereja GKI Keluarga Kerajaan akan terus berkembang dan Tuhan tidak akan pernah menutup mata untuk menolong kita. Kalau sampai sekarang yang saya bisa lakukan yaitu pelayanan di gereja GKI Keluarga Kerajaan, terkhususnya di pelayanan sekolah minggu Warrior Kids, karena saya memiliki beban hati, saya ingin menjadi berkat di tengah anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja ini, di gereja GKI Keluarga Kerajaan, untuk mereka dapat memiliki harapan yang besar. Baik itu mereka yang saat ini sedang terpuruk, baik mereka yang membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan pertolongan untuk mereka dapat mengalami penghiburan, atau mereka yang sedang membutuhkan teman, itu yang saya mau lakukan. Saya sampai dengan saat ini dipercaya oleh Papi Mami, Cik Meli dan gereja Tuhan di tempat ini untuk menjadi ketua sekolah minggu, dan kemudian di Anak Raja saya akan sepenuhnya berbakti untuk membantu Papi Mami dan Cik Meli dengan berbagai hal yang ada di dalamnya, sehingga saya bisa menjadi seorang kakak yang baik dan bisa menjadi seorang yang dipercaya, dan itu saya akan usahakan di keluarga besar Anak Raja. Seperti itu. Lewat kesempatan testimoni ini, saya sangat berterima kasih kepada seluruh sponsor, donatur, bahkan setiap orang-orang yang membantu Anak Raja melalui Papi Mami sampai dengan saat ini. Saya sangat berterima kasih. Saya mewakili seluruh anak-anak Raja, baik dari yang kecil sampai kepada yang besar. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak, Ibu, Saudara semuanya yang menyupport kami sampai dengan saat ini, sehingga kami masih bisa bersekolah, kami diberi kesempatan untuk menempuh hari depan yang indah di hadapan kami. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami tidak memiliki dasar untuk berharap dengan siapapun, tapi kami sungguh bersyukur lewat Bapak, Ibu, Saudara yang sampai dengan saat ini menyupport kami baik dalam bentuk finansial, dukungan maupun doa, itu sangat membantu kami. Saya sangat terima kasih untuk setiap dukungan yang ada. Terima kasih. Dan untuk Papi Mami, saya sangat berterima kasih. Tidak ada kata apapun yang saya dapat balaskan karena perbuatan baik yang Papi Mami berikan kepada saya, yang notabene saya bukan anak kandung dari Papi Mami, tetapi seperti halnya yang Mami Papi pernah katakan di awal kami bertemu, bahwa kamu, Nanda, Aji, kamu sudah diterima sebagai anak kami sendiri. Dan Cik Meli, saya juga sangat terima kasih sebagai kakak yang baik dan mau berbagi kasih Papi Mami kepada saya dan seluruh keluarga besar Anak Raja yang bersama-sama dengan Papi Mami tinggal. Saya sangat terima kasih Papi Mami telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk dapat memperoleh hari depan yang indah dan dapat menggapai seluruh cita-cita kami dengan pertolongan yang ada. Terima kasih Papi Mami dan Cik Meli.